Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gemma Guyardi, Presiden Director dari Astronaci International. Tapi sebelumnya kita akan ulas terlebih dahulu beberapa emiten update ini yang akan kita sampaikan kepada Anda, pemirsa IDX Channel. Yang pertama, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati deretan saham batubara yang memimpin top gainers pada perdagangan Jumat lalu. Kemudian ada S Hardware atau ACES yang menebar dividen hingga 550 miliar rupiah, setara dengan 32,15 rupiah per sahamnya. Selanjutnya ada PTPP Properti Tbk dengan kode sahamnya PPRO yang memilih untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020 dan berniat fokus kepada sejumlah proyek yang sedang dikerjakan. Baik, kita akan coba meng-highlight ya, di mana sejumlah saham tambang batu bara ini yang bertengger pada top gainer akhir pekan lalu, diantaranya ada Adaro Energi, kemudian Harum, Indika Energi, ITMG, Doi, bahkan hingga Bumi. Ya, saham Adaro Energi atau ADRO ini melambung 8,6%, kemudian Harum Energi juga mengalami penguatan sekitar 8%, sementara Indika Energi naik 0,7%. Sementara Indo Tambang Raya atau ITMG itu naik sekitar 5,67%. Ada Delta Dunia Makmur ke posisi 374 menguat sekitar 5,65%. Sementara Bumi Resources mengalami kenaikan 5% di level 63. Itu dia beberapa highlight yang kami lihat ya, sudah sampaikan kepada Anda. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gemma Guyardi. Mas Gemma? Ya. Ya, kita lanjutkan kembali ini. Informasi yang menarik sudah disampaikan tadi, sempat kita singgung dari sektor batubara. Dominasinya luar biasa sekali ya dalam deretan top gainers pada perdagangan akhir pekan lalu. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah memang adanya permintaan yang cukup kuat dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia kah? Atau lebih kepada ada konsumsi di dalam negeri yang juga mengalami peningkatan? Kalau menurut saya katalis positifnya memang tetap dari China ya, permintaan batubara dari mereka ini yang menyebabkan kenaikan, dan memang sudah harus kasih overweight duluan di portofolio untuk batubara sebelum terlambat semuanya gitu. Nah, lantas dengan kondisi seperti ini, dari sisi harga atau price dari masing-masing saham tersebut, apakah memang under value atau memang tertopang dengan adanya permintaan sehingga menopang juga dari kinerja perusahaan-perusahaan batubara? Kalau under value atau tidak, hari ini saya belum pegang datanya. Tetapi kalau kita lihat dari price action analysisnya, nampaknya ini memang udah mau keluar dari konsolidasi. Kayak kita lihat dari ITMG ya, itu terkonsolidasi sejak Januari sampai April. Baik. Ya, jadi kenapa Januari sampai April diam itu juga kita tidak tahu, apakah mereka lagi menunggu order. Tapi yang jelas tiba-tiba di bulan Mei itu mulai dia recovery dan terus naik sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwa memang ini emitennya sendiri bakal value-nya terus naik, dan kita ada outlook ya bahwa 15.700 itu untuk ITMG bisa ditembus sama dia. Oh, itu target price sampai dengan akhir tahun atau bagaimana? Oh enggak. Ini target pendeknya aja nih. Hanya short term saja ya? Hanya short term. Jadi memang ada money flow yang masuk ke market, dan kalau kita perhatikan volumenya secara average sudah mulai naik. Ya, dari satu sisi Adaro, ITMG tadi. ITMG, betul. Karena level tertinggi saja di 15 ribuan saja begitu. Sementara Anda katakan ada peluang ke 15.700 untuk short term trading begitu untuk ITMG. Ya, itu kan level tertinggi di 2020 ya. Tapi kalau kita melihat histori kan masih ada gap lagi itu di tahun 2019 di angka 23 ribuan. Jadi kita bisa lihat bahwa ITMG itu kan sudah terkapar cukup lama ya, sejak tanggal berapa tuh, Agustus 2018 sampai sekarang, bahkan awal Maret. Jadi selama 2 tahun dia bearish, dan bottom tanggal 24 Maret 2020 itu menjadi awal perubahan semuanya, dan dia mulai recovery besar-besaran. Nah, jadi setidaknya kalaupun dia mau berbalik nanti ya kembali ke level 20 ribuan itu memungkinkan. Menarik dong, karena price boleh nggak kita riding begitu? Karena sekarang sudah mulai ada pelemahan 0,34% nih. Ya, mulai kelihatan ya, merah ya. Tapi betul. Kalau Anda mau beli, ini sekarang gini, saya mesti cari dulu ini sebentar. Area belinya ya kurang lebih di 14.300-an lah, paling tidak kalau mau masuk. Baik, itu dia. Entry level di 14.300-an, memanfaatkan momentum dari pelemahan, mungkin bisa cicil beli sambil menuju 14.300 begitu, Mas Gemma. Ya, betul. Ya, tunggu sabar-sabar aja di 14.300 gitu. Baik, itu dia. The best entry 14.300, sementara peluangnya 15.700 tadi.
Ya, 15.700 itu minimum ke sana. Tinggal dihitung aja risk to reward-nya nanti berapa. Baik, itu dia analisis terkait dengan ITMG, dan kalau kita lihat ada beberapa yang tadi sudah disampaikan. Adaro Energi juga dengan kenaikan yang cukup kencang, 8,6% ya. Bagaimana dengan peluang Adaro sendiri? Apakah sama dengan ITMG? Ya, Adaro ini dia lagi bikin slow momentum di sini, dia koreksi. Kalau mau beli aman di 1270 sebenarnya. 1270, baik. Ya, okay. 1270 itu beli yang konservatif, antri aja di situ. Terus kemudian kalau memang mau masuk lebih awal ya levelnya at least 1300, sorry 1290 sampai 1300. Baik, itu range untuk kita mengambil posisi beli ya, 1290 sampai dengan 1300 ya, sekarang sudah itu yang paling minim ya. Menurut saya kalau mau aman ya 1270, 1265 kita tunggu di situ. Baik, itu dia. 1270 bisa menjadi peluang entry. Lantas potensial upside seberapa kuat sih Adaro, karena hari ini lagi-lagi tidak jauh berbeda dengan ITMG. Sudah mulai ini ada yang merealisasikan keuntungan mereka, Mas Gema. Ya, ini kan si Adaro lagi di area resisten sebenarnya. Ini tantangan terberat dia untuk bisa terus naik di atas 1350. Target dia itu adalah di 1500. Di 1500 ya? Ya. Oke. Sementara kita tahu 1300 juga bisa dikatakan ya level tertinggi dah di sepanjang mungkin 1 bulan terakhir ya dari pergerakan dari Adaro Energi. 1330 lah ya kurang lebih. Oke. Itu 1340 itu resisten. Baik, 1340 ada resisten yang perlu dicermati dari pergerakan Adaro Energi. Selanjutnya tadi sudah disampaikan juga ada Harum yang masuk juga dalam deretan top gainers pada perdagangan kemarin, naiknya 8% closing market kemarin. Mas Gema, bagaimana Harum? Ya, sekarang Harum mencoba retest lagi setelah dia kemarin kuat-kuatan menembus dan saat ini retest buat yang belum punya. Kalau mau beli ya di level 5.200 sampai 5.275 di level tersebut bisa mulai antri. Selama harga tidak turun di bawah 49 ya. Nah, berarti stop levelnya kita tahu di bawah 4.900 ditembus kita buang. Oke, itu dia. Jangan sampai tembus ke bawah 4.900 sekarang hari ini. Turunnya cukup kencang ya, 1,38% ini Mas Gema. Ya lumayan. Makanya nanti di 6.350 lah kurang lebih targetnya. Baik, itu dia untuk pergerakan dari Harum Energi. Di tengah pelemahan bisa cicil beli sambil menuju 5.200 sampai dengan 5.275. Sementara peluangnya tadi ke 6.300-an. 6.350 betul. Baik, itu dia untuk Harum Energi. Masih ada beberapa emiten lainnya di sektor pertambangan. Kita akan bahas di segmen berikutnya Mas Gema. Kita akan jeda dulu sebentar.